Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi tentang deflasi yang merupakan fenomena ekonomi yang mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Apa sih itu deflasi? Yuk simak video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kartika, program studi ekonomi syariah dari Lokal 5C. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik Islam dosen pengampu Bapak Sucipto Febrianto ME. Apa itu deflasi? Deflasi merupakan penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pastinya deflasi ini berbeda dengan inflasi. Kalau inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Menurut data yang beredar, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Deflasi terjadi pada bulan Mei hingga September 2024. Angka deflasi pada bulan Mei 2024 sebesar 0,03%, bulan Juni 0,08%, bulan Juli 0,18%, hingga Agustus itu terjadi pada 0,03% dan September 0,012%. Nah, apa saja penyebab dari deflasi? Yang pertama yaitu kurangnya permintaan agregat yang merupakan penurunan konsumsi masyarakat dan investasi. Yang kedua, kenaikan suku bunga yang artinya meningkatkan biaya peminjaman sehingga mengurangi konsumsi. Yang ketiga, penurunan harga komoditas, misalnya penurunan harga minyak dunia. Selanjutnya yang keempat itu ketergantungan impor. Jadi ketergantungan pada barang impor mengurangi permintaan barang lokal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kebijakan moneter yang ketat. Jadi kebijakan bank sentral yang bisa mengurangi likuiditas. Nah, selanjutnya yaitu dampak deflasi. Yang pertama, mengurangi produksi dan penjualan, yang artinya industri mengurangi produksi karena permintaan yang rendah. Yang kedua, peningkatan pengangguran, ada terjadinya PHK dan penurunan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu penurunan pendapatan masyarakat, jadi pengurangan pendapatan karena harga jual barang atau jasa yang turun. Yang keempat, ketergantungan pada ekspor. Nah, terlalu mengandalkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan. Yang kelima, resiko krisis ekonomi, yaitu deflasi berkepanjangan dapat memicu krisis ekonomi. Selanjutnya, solusi mengatasi deflasi. Yang pertama, kebijakan moneter atau suku bunga yang rendah dengan cara mengurangi suku bunga untuk meningkatkan pinjaman. Yang kedua, kebijakan fiskal atau pembiayaan publik, yaitu meningkatkan belanja pemerintah. Yang ketiga, pengembangan industri strategis, yaitu meningkatkan produksi industri strategis. Yang keempat, meningkatkan permintaan agregat dengan cara meningkatkan konsumsi masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, mengoptimalkan sumber daya alam dengan cara yaitu menggunakan sumber daya alam secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu cara menghadapi deflasi. Cara yang pertama, menghemat biaya dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Yang kedua, meningkatkan produksi, yaitu meningkatkan produksi untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, mencari peluang baru dengan cara mencari peluang bisnis baru. Yang keempat itu mengoptimalkan sumber daya, yaitu menggunakan sumber daya secara efisien. Dan yang kelima, mengikuti perkembangan ekonomi, yaitu memantau perkembangan ekonomi yang terbaru. Demikianlah penjelasan materi tentang deflasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami fenomena ekonomi di Indonesia ini. Jangan biarkan deflasi menghambat kemajuan. Bangunlah masa depan yang lebih baik dengan pemahaman ekonomi yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.